Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة والإخوة rahimani wa rahimakumullah. Nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka hendaknya kita senantiasa mensyukurinya dengan baik agar nikmat-nikmat itu tetap langgeng, tetap kita bisa merasakannya, bahkan sampai generasi-generasi yang berikutnya merasakan nikmat-nikmat itu dengan kita mensyukurinya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ma'asyiral at-talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang sejati adalah mukmin yang perkataannya baik, perkataannya lembut dan penuh dengan hikmah. Naam. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam banyak nas, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bab al-kalam, bab berbicara. Naam. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik dan tidak mengangkat suara di luar kebutuhannya. Naam. Karena orang-orang yang mengangkat suaranya di luar kebutuhannya dia, maka ini orang-orang yang tercela. Termasuk adab-adab yang buruk dalam berbicara adalah suka berteriak-teriak, meninggikan suara bila hajat, tanpa ada kebutuhan. Dan inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang nasihat
Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kata Luqmanul Hakim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam surat Luqman, waqsid fi mashyika waqdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, sederhanalah kamu dalam berjalan, tidak usah tergesa-gesa dan juga tidak berlambat-lambat. Waghdud min sautik, dan pelankanlah suaramu. Inna ankara al-aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud waghdud min sautik la tubaligh fil kalam wa la tarfa sautuk fi ma la faidata fihi. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan terkait ayat ini, maksudnya adalah janganlah berbicara keras dalam hal yang tidak bermanfaat. Jangan berlebih-lebihan dalam berbicara. Jangan meninggikan suara tanpa hajat, tanpa kebutuhan. Naam, karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Lirihkanlah, lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Naam. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Mujahid Ibnu Jabr radhiyallahu taala anhu wa ghairu wahid. Beliau rahimahullahu taala mengatakan inna aqbaha al-aswat la sautul hamir, ay ghayatu min rif'i sautihi annahu yushabbihu bil hamir fi uluwihi wa raf'ihi. Wa ma hadha huwa baghidun ila Allah tabaraka wa ta'ala, wa hadha tashbih fi hadha bil hamir yaqtadi tahrimuhu wa dammuhu ghayatad dam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Maksudnya, orang yang meninggikan suaranya itu diserupakan seperti keledai, karena keledai itu suaranya keras dan melengking. Dan ini menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut dan sangat tercela. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, idza sami'tum siyahad dika fas'alullaha fi min fadlihi fa innaha ra'at malakan, wa idza sami'tum nahiqa al-himar fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitana. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, kalau kalian mendengar ayam berkokok, maka berdoalah meminta nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kalian mendengar suara keledai berteriak, meringkik,
maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena keledai sedang melihat syaitan. Naam. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya alaihi salatu wassalam, di mana beliau tidak suka berteriak-teriak. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anta 'abdi wa rasuli, sammaituka al-mutawakkil, laisa bi fadhin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq, wala yadfa'u sayyi'ah bis sayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfah." Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, "Anta 'abdi wa rasuli." Engkau wahai Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Aku namai engkau dengan al-mutawakkil. Engkau bukan orang yang keras dan juga orang yang kasar. Bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Engkau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan engkau pemaaf dan lapang dada. Naam. Juga diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyi jawab sakhabin fil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang keras lagi kasar, suka berteriak-teriak di pasar seperti bangkai di malam hari, dan dia seperti keledai di siang hari, mengerti urusan dunia namun dia bodoh dalam urusan akhirat. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Dhaifah. Naam, ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca ini semua mengarah kepada permasalahan apa? Suara yang melengking, suara yang tinggi di atas kebutuhannya. Ini sesuatu yang tercela. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Inna ankaral aswat la sautul hamir." Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Naam. Juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala inna kullakum munaju rabbih fala yu'zina ba'dakum ba'da wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain dan jangan meninggikan suara satu sama lain dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ini juga nas yang menjelaskan untuk melirihkan suara di saat kita berada di masjid. Naam, dalam kondisi masing-masing orang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di pojok sana orang yang berdoa, di tengah, di sampingnya dia, sebelah kanannya, sebelah kirinya, bahkan di belakang depannya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Qur'an dengan keras. Ini dilarang. Karena
ini akan mengganggu konsentrasi orang yang ada di sekitarnya dia. Naam. Ini betul-betul dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Jangan meninggikan suara satu sama lain ketika sedang membaca Al-Qur'an. Karena di samping kiri kanannya dia ada orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di sini kata para ulama, jika meninggikan suara untuk membaca Al-Quran saja dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat orang itu apa? Ramai, maka bagaimana lagi meninggikan suara untuk yang lainnya? Salawatan, puji-pujian, dan yang lainnya. Menggunakan mikrofon. Tentu ini tidak apa? Tidak hikmah. Naam. Ya mungkin karena memang awamnya mereka terhadap perkara agama. Jauhnya mereka dari bimbingan-bimbingan syariat. Sehingga mereka tidak mengerti hal yang demikian. Banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat yang mereka keadaannya demikian. Ya, setelah azan mereka nyetel apa? Puji-pujian atau dia bersalawat. Sedangkan ada orang yang apa? Sedang sholat sunnah di masjid tersebut, terganggu konsentrasinya dia. Atau menunggu apa? Sholat Jumat diputar murotal dengan suara yang keras, atau dia membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Orang-orang yang datang sholat sunnah, dia terganggu konsentrasinya dengan suara tersebut. Maka ini apa? Dilarang, tidak diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum, ya, membaca Al-Qur'an saja dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak diharapkan untuk mengeraskan suara salah seorang di antara mereka. Maka ini adalah perkara yang dilarang dalam syariat. Naam. Dan juga disebutkan tidak beradab lagi apabila seseorang itu berbicara dengan nada keras di hadapan orang tuanya sendiri. Naam. Membentak orang tuanya. Ini barakallahu fikum termasuk dalam larangan ini. Ayuhat talabah, ini perhatikan. Jangan sampai antum masuk dalam kategori yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Ya, lirihkan suaramu, pelankan suaramu. Para sahabat dahulu ridwanullah alaihim ajmain, mereka awalnya meninggikan suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk yarfa sautak. Mengangkat suaramu, mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu mereka para sahabat adalah orang yang lirih pembicaraannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hibah, yakni
memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada kedua orang tua yang seharusnya anak berbicara kepada orang tuanya dengan pembicaraan yang lain, dengan suara yang lembut, merendah, dengan kata-kata yang baik. Naam. Ini yang seharusnya apa? Kalian perhatikan. Ayuhal abna, rahimani wa rahimakumullah. Ya, di hadapan orang tua antum, bicaralah yang baik. Rendahkan intonasi suaramu. Lirihkan suaramu. Jangan kamu angkat suaramu. Ini orang tua yang melahirkan kamu. Juga terhadap para guru-guru. Nah, harusnya seorang talib dia sudah apa? Mengerti dan menghiasi dirinya dengan adab-adab yang baik. Di antaranya ini, melirihkan suaranya di hadapan orang-orang yang apa? Memberikan faidah-faidah, membimbing dia, mengarahkan dia agar dia menjadi orang-orang yang baik. Naam, di hadapan guru-guru antum, hendaknya punya apa? Punya adab yang baik. Karena kalau tidak, masuk dalam celaan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Naam, inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Naam, barakallahu fikum. Maka di sini jelas bahwa seorang muslim itu hendaknya dia tidak mengangkat suaranya melebihi kebutuhannya dia, atau dia berbicara tanpa ada faedah. Nah, ini yang seharusnya apa? Diperhatikan oleh kita semuanya, bahwa mengangkat suara adalah sesuatu yang memang ya terkadang dibutuhkan. Namun apabila ya tidak ada hajat di sana, maka hendaknya kita melirihkan suara-suara kita. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya ayat ini, waghdud min sautik. Antum perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan min yang fungsinya untuk litab'id. Tidak mengatakan ughdud sautak, tapi ughdud min sautika. Maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa dzalika li annal insan la yuhmad ala raf'is saut jiddan wala ala khafdihi jiddan. Ya, hendaknya seseorang itu, ya karena seseorang itu tidaklah dia dipuji ketika dia mengangkat suaranya dengan tinggi, dan tidak pula apa? Dia dipuji karena rendahnya suara dia. Wan nas minhum may yakunu alayya aliyas saut idza qama yatakallam. Karena di antara manusia ada di antara mereka yang memang suaranya tinggi apabila dia berbicara, wa idza huwa ka'annahu yatakallam ala jama'atin ba'idin. Kalau dia ngomong kayak orang ngomong sama orang yang jauh. Suaranya keras. Sebagian demikian kalau antum bicara dengan para nelayan, antum bicara pelan, itu enggak digubris ucapan antum. Kenapa? Karena mereka enggak dengar. Biasa mendengar ombak yang keras. Suara-suara ombak atau suara-suara mesin, ya, perahunya, kapalnya dia. Nah, umumnya orang-orang pesisir. Sehingga kita apa?
Harus keras bicaranya dengan mereka agar mereka dengar. Na'am, barakallahu fikum. Wa minan nas may yakunu bil aqs. Ya, di antara mereka juga ada yang sebaliknya, suaranya pelan, enggak bisa didengar. Yukallimuka rubbama la tafham minhu illa al-kalimah ba'dal kalimah. Kamu tidak bisa memahami pembicaraannya dia, ucapannya dia kecuali setelah apa? Diulang. Ya, kalimah ba'dal kalimah baru kamu paham. Oh, ini yang dimaksud sama dia. Suaranya pelan. Ya, kalau disuruh ngomong, enggak ngomong dia. Kalaupun ngomong dia suaranya apa? Enggak bisa didengar. Ngomong apa tadi? Nah. Ini barakallahu fikum. Maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, walihada qala al-murad inda ughdud min sautik hada na'am la ya di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang dimaksudkan baina raf'is saut wal ikhfa. Jangan meninggikan suara di luar hajatnya dia dan juga jangan melirihkan suara. Naam. Karena di sini min yufid at-tab'id. Sebagian. Naam. Wa fi ba'di min al-mukhatabah. Maka di sini juga disebutkan ya, jangan mengeraskan suaramu, jangan meninggikan suaramu di saat kamu apa? Mukhatabah. Ai sedang berbicara. Naam. Indal mukhatabah. Ya, ketika kita mengajak orang berbicara, jangan kita suaranya tinggi. Ngomong kayak orang apa? Ya jauh, padahal ada di depannya dia. Ngomongnya kencangnya luar biasa. Nah, ini juga apa? Dilarang karena tidak hajat di sana. Namun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu atau pada keadaan-keadaan tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan suaranya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan tentang khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri dan karakter khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mudiru jaishin. Naam. Sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sedang berkhutbah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerah matanya. Suaranya keras dan kemarahan beliau memuncak seakan-akan beliau sedang memperingatkan pasukan dari musuh. Naam. Ini barakallahu fikum, maka larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ya janganlah waghdud min sautika inna anqaral aswat la sautul hamir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tubalig fil kalam wala tarfa sautuk fima la faidata fihi. Naam.
Ya, jangan berlebihan dalam berbicara, jangan pula meninggikan suara tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan. Ya, karena di saat seseorang ngobrol sama temannya, ini kan nggak perlu keras-keras, bahkan ada hal-hal yang mungkin butuh disembunyikan. Nah, sehingga dia harus melirihkan suaranya. Bahkan ya, ketika seseorang mengeluarkan suaranya di luar hajatnya dia, ini yang tercela. Nah, ini yang tercela. Namun apabila dia meninggikan suaranya pada kondisi-kondisi yang memang itu harus ya ditinggikan suaranya, ini tidak mengapa, sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan catatan terhadap hadis Jabir, ya, di mana beliau mengisahkan tentang sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mudiru jaishin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yastadillu bihi ala annahu yustahabbu lil khatib ay yafham amrul khutbah wa yarfa sautuhu wa yajzal kalamuhu wa yakunu mutabiqun lil fasl alladhi yatakallam fihi min targhib aw tarhib wa la'alla istidad ghadabihi kana inda inzarihi amran aziman wa tahdiduhu khutbah ya jasima. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di sini dijadikan sebagai dasar ya bahwa seorang khatib itu dianjurkan untuk membaguskan arti pentingnya khutbah dan juga mengeraskan suaranya dan menegaskan perkataannya serta berintonasi yang sesuai dengan karakter tema yang dia bawakan dalam khutbahnya. Nah, apakah temanya bersifat targhib, janji yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat-ayatnya, atau tarhib, ancaman-ancaman. Dan mungkin saja, kata beliau, kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu muncul saat memperingatkan perkara yang besar atau urusan yang penting. Sehingga ya disebutkan dalam khutbahnya Nabi alaihi salatu wasallam, hatta ka'annahu mudiru jaishin. Seakan-akan beliau adalah seorang panglima perang yang sedang memperingatkan pasukan-pasukannya dari musuh. Naam. Sehingga barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, maka jelaslah di sini tidak semua mengangkat suara pada kondisi-kondisi tertentu itu tercela. Namun tetap Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa melirihkan suara-suara mereka di saat tidak ada hajat, kembali kepada asalnya, yaitu melirihkan suaranya dalam berbicara. Nah, dalam pembicaraan satu dengan yang lainnya, ini tidak perlu keras suaranya. Sehingga barakallahu fikum, jangan antum celak ketika ada ustadz antum atau guru antum yang sedang mengajar ya daras di tengah-tengah antum, dan itu ada tema atau ada sisi penekanan yang harus tekan oleh beliau agak sedikit meninggikan suaranya agar antum perhatian terhadap bab yang sedang dibahas. Bahkan ya guru-guru kita demikian keadaannya. Mereka ketika ada ya masalah-masalah yang memang itu menjadi perhatian kita semua, meninggikan suaranya. Dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Sehingga barakallahu fikum, maka di sini ya kita jelas terkait ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, waqdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir, ya, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Di sini maknanya adalah la tubaligh fil kalam wala tarfa sautuk fi ma la faidata fihi. Jangan berlebih-lebihan dalam berbicara dan jangan meninggikan suara tanpa kebutuhan. Naam. Tanpa kebutuhan. Sehingga orang yang suka teriak-teriak, ya, ke sana kemari, mencaci maki orang, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain tanpa ya dasar-dasar yang jelas, berteriak ke sana, teriak ke sini, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya inna ankaral aswat la sautul hamir. Paling jeleknya suara adalah suaranya keledai. Naam. Ini barakallahu fikum menjadi perhatian buat kita semuanya. Jangan sampai kita masuk dalam celaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Naam. Walhamdulillah, ini tema kita sore hari ini. Naam, dan ini sekaligus sebagai pembuka ya jalannya muhadharah yang akan kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kelancaran dan juga kebaikan bagi kita semuanya. Ustaz minta nasihatnya bagi santri yang belajar murojaah dalam keadaan banyak yang tidur dan ia membaca dengan suara keras. Tidur di mana? Di halaqah? Di asrama. Oh, dia sedang murojaah padahal banyak teman-teman yang sedang tidur. Ya jangan. Ini mengganggu. Ya. Jangankan baca Al-Qur'an antum. Ya, yang lebih parah lagi antum berteriak-teriak, bercanda, kemudian ketawa sampai ngakak. Nah, ini jelas zalim antum. Nah, melakukan suatu hal yang ini membuat gaduh. Ini nggak boleh jelas. Antum membaca Al-Quran saja di saat teman-teman antum sedang istirahat, sedang tidur. Ini tidak diperkenankan kalau suara antum mengganggu teman-teman antum. Ini tidak dibolehkan. Nah, diingatkan dia masuk dalam kategori ayat ini, ya. Jangan sampai dia mengganggu yang lainnya. Nah, ini membaca Al-Quran. Lah kalau yang lainnya repot. Ustaz, apabila ada seorang guru yang tidak beradab dengan muridnya, antum kebalik ini. Ada guru yang nggak beradab sama muridnya. Contohnya apa? Ditendang palanya gitu, digaplok gitu, digampar. Apa maksudnya? Siapa yang nanya ini? Apakah murid itu boleh mengangkat suaranya di depan gurunya? Kok bisa antum demikian? Padahal seorang talib itu disuruh bersabar terhadap jafanya seorang guru. Ya, kekakuan seorang guru. Mungkin guru memberikan nasihat kepada antum dengan cara-cara dia sendiri. Antum disuruh sabar. Bukan balas malah nantang. Sini. Jagoan ente. Ente mau jadi jagoan apa mau jadi anak soleh?
Justru pelajaran marahil yang antum berada di dalamnya, antum dari kelas 1 belum mengerti, mungkin antum masih kasar sama guru antum. Kadang mungkin guru antum dikerjain dikasih air, kasih garam. Atau yang lainnya. Ini kayaknya nggak ada sih di sini. Nah, nanti antum masuk marhala yang kedua, mutawasithah kelas 2. Masih belum antum berasa belajar. Masuk antum TL, masuk antum apa? MA. Baru di situ antum berasa. Subhanallah. Betapa beratnya perjuangan seorang guru. Sabar dalam mendidik antum. Marhala demi marhala itu apa? Dia ikuti. Dengan apa? Beraneka ragam karakter dan sifat dari murid-muridnya. Yang satu lembut, yang satu kasar, yang satu ini, yang satu malas, yang satu subhanallah. Itu dilalui. Dan seharusnya antum berasa sudah masuk antum ke marhala MA, marhala aliyah, antum seharusnya sudah mulai berpikir subhanallah, betapa sabarnya dia. Seharusnya yang keluar dari lisan antum apa? Doa-doa kebaikan untuk dia. Ya Allah, berikan dia keistiqomahan. Memang saya yang salah. Saya belum memahami dengan baik pelajaran-pelajaran yang apa telah diberikan olehnya. Saat ini baru saya sadar. Walhamdulillah. Itu yang diharapkan. Bukan antum malah apa? Mengeraskan suara antum, teriak-teriak, "Woi, stop sini." Ente, pakainya ente sudah. Allahul musta'an, haula wala quwata illa billah. Fenomena-fenomena anak muda sekarang memang banyak demikian. Sama orang tua sudah mulai, seorang tua harusnya pensiun sudah di rumah. Anak muda yang maju. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Al barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang tua kalian. Mereka lebih berpengalaman. Mereka lebih apa? Ya merasakan marahil demi marahil, tingkatan demi tingkatan dalam mentarbiyah anak-anak mereka. Na'am, barakallahu fikum. Ini yang seharusnya apa? Ya, menjadi pegangan bagi santri. Dia sabar dari jafanya seorang guru dan terus mendoakan kebaikan terhadap gurunya, tidak mengangkat suara di hadapan gurunya. Na'am, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan ini menjadi apa? Perhatian buat antum semua para tulab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.